Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial untuk teman-teman untuk menjelang tahun baru ini yang ingin bakar-bakaran sate ataupun ingin jualan juga bisa. Dan disclaimer dulu, untuk bumbu kali ini bisa dipakai ketiga makanan, yaitu somai, sate, dan juga pentol bakar ataupun bakso bakar ya teman-teman. Bisa kalian coba sendiri nantinya. Mohon maaf kalau untuk suara kali ini saya agak serak-serak karena lagi tidak enak badan. Oke, kita akan langsung saja ke praktiknya. Pertama-tama kita akan membuat satenya dulu. Saya akan kasih tutorialnya cara membuat satenya. Let's go. Oke, untuk ayamnya kali ini saya sudah siapkan untuk ayamnya teman-teman. Dan ayamnya ini sudah fillet atau sesetan dan sudah dibuang atau dipisahkan untuk tulang-tulangnya seperti ini. Tapi kalau teman-teman di daerah teman-teman tidak ada yang bisa nyeset atau tidak ada sesetan seperti ini, yang pakai tulang juga nggak apa-apa. Intinya untuk cara pengirisannya nanti, untuk cara pengirisan untuk pembuatan satenya sama saja teman-teman. Nah, karena ini sudah dipisahkan tulangnya, maka langsung saja ke praktiknya. Saya akan pisahkan daging-daging kecil yang ada di pinggir-pinggirnya ini ya teman-teman. Ingat teman-teman, ini untuk pemula saja. Dan juga ada di banyak kolom komentar di video-video saya sebelumnya yang bertanya, "Bang, kalau untuk ayam 1 kilo itu jadi berapa tusuk sate?" Saya akan jelaskan. Kalau untuk satenya itu, kalau untuk sate yang agak kecil-kecil atau sedang-sedang itu bisa jadi 100 tusuk. Tapi kalau untuk sate yang besar-besar itu bisa jadi 80 tusuk. Tergantung penjualannya kita atau harga satenya kita. Kalau agak besar-besar maka harga satenya itu biasanya 15.000. Kalau untuk agak sedang itu 10.000 ya teman-teman. 10.000 sampai 11 atau 12.000. Sama saja. Ini saya akan pisahkan untuk daging dari kulitnya. Ini kulitnya nanti akan jadikan tengahan ya teman-teman. Ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang ingin bakar-bakaran di malam tahun baru nanti. Seperti ini teman-teman. Kalau untuk jualan bang, bisa. Caranya sama saja. Nah ini teman-teman. Ini untuk daging-daging yang di pinggirnya. Untuk daging lapis kedua yang ada di dalamnya. Nah, kita buang ini yang putih-putih. Nah, sudah bersih. Ini singkirkan dulu ini. Kita langsung saja ke praktiknya. Oke, kalau ada lendir-lendir seperti ini, kita kerok aja. Tuh, lendirnya tuh. Ini yang bisa menyebabkan nanti kita ketika penusukan, proses penusukan sate licin. Kita iris seperti ini. Nah, oke. Lalu kita iris di bagian sininya, jadikan 2. Nah, ini ya, paham ya? Jadikan 2. Oke. Nah, ini kan agak lebar ya teman-teman. Kita iris lagi. Nah, oke. Jadinya seperti ini. Ini agak lebar juga. Kita jadikan 2 lagi. Paham ya? Ini untuk bawahan satenya. Ya, untuk bawahan satenya. Kalau untuk atasan satenya, oke, ini kan ada 2 daging ya teman-teman. Satu daging yang agak lebar, satu yang tidak terlalu lebar. Kita pisahkan jadi 2. Nah, dan ini nantinya akan jadi bawahan satenya. Kita singkirkan dulu karena di sini sudah ada untuk bawahan satenya. Ini akan menjadi atasan satenya teman-teman ya. Kita iris seperti ini. Dari sini ya irisnya ya. Oke, akan jadi lembaran seperti ini teman-teman. Lanjut lagi. Bang, ketipisan, tidak apa-apa, santai saja. Nah, tuh, ini tidak terlalu tipis teman-teman. Dijamin nanti kalau teman-teman yang ingin belajar dan mau jualan, mau buka usaha sate, insya Allah untung akan banyak dan juga pelanggannya akan banyak juga.
dan tidak akan merugikan teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman saya yang dulu ingin berjualan sate tanpa sepengetahuan atau tanpa pengetahuan lebih lanjut di bidang persatean, maka 2 bulan bangkrut karena tidak ada pemasukan atau tidak ada untungnya teman-teman, karena tidak menguasai di bidang sate. Nah ini teman-teman ya, panjang ya. Kita ini singkirkan dulu yang ini, kita iris dulu bagian bawahnya. Ngirisnya gimana? Ini dimiringkan, pisaunya dimiringkan ya teman-teman. Kenapa harus dimiringkan? Yang pertama itu bentuk satenya, nanti irisan satenya akan bagus. Yang kedua tidak mudah copot. Yang ketiga itu satenya akan menjadi banyak atau dagingnya akan menjadi banyak. Nah ini ya teman-teman. Nah tuh diirisnya seperti ini ya, miring, miring, miring. Oke, ini ya lagi ya, miring, 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 miring. Oke, lagi. Oh ya, menyambung yang tadi ya teman-teman. Kalau untuk harga murah 10.000, segini ya teman-teman, besarnya segini, bawahannya segini. Kalau 10.000, kalau 15.000 bang, kan segini ya. Kita agak lebarin dikit ke sini, nih, dikit saja. Nah, tuh 15.000, 15.000, tuh 15.000 ya teman-teman. Segini, agak besar seperti ini, 15.000 ini. Oke, kita yang sedang-sedang saja lah, karena ini untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, tuh dimiringkan ya. Ini pisaunya tidak terlalu tajam teman-teman, karena bukan pisau yang biasa saya pakai. Ini pisau dapur nih. Nah, oke, ini karena sudah bawahan satenya sudah diiris, lanjut ke atasan satenya. Kalau untuk tengahan satenya pakai gaje seperti ini atau kulit yang diambil dari ayamnya tadi, kita akan rebus nantinya. Kalau sudah matang, kita akan iris jadikan tengahan satenya. Kita akan praktekkan nanti ininya teman-teman. Kita lanjut ke atasan satenya. Kita iris seperti ini kan agak lebar ini ya, agak lebar ya. Kita jadikan 2, mau miring, mau gini, bebas kalau untuk mengiris ini teman-teman ya. Nah, jadikan 2 ya teman-teman, seperti ini. Lalu seperti cara yang sebelumnya tadi, mengiris bawahan sate yang tadi, kita miringkan seperti ini teman-teman ya. Nah dari sini ya, agak mencong seperti ini ya. Ingat melawan seratnya, ini kan ada seratnya nih, seret, kelihatan ya, ada seratnya ya. Nah tuh, ada seratnya. Kita akan berlawanan dengan seratnya, karena kalau tidak berlawanan dengan seratnya, pas ditusuki nanti akan mudah lepas dan juga mudah hancur. Ini daging mentah ya teman-teman, tidak direbus dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, jadinya jadi seperti ini. Iris lagi, iris lagi. Ini untuk atasan satenya. Bentuknya seperti ini teman-teman kalau sudah diiris. Oke, ini standar yang 10.000 sampai 12.000 juga bisa. Kalau 15.000 besar lagi. Nah, oke. Ya seperti ini atasan satenya teman-teman. Lanjut lagi, ini agak lebar lagi, kita iris jadi 2 seperti ini. Nah, irisnya seperti ini teman-teman. Nah, gini. Oke ya, miring. Oke. Nah ini teman-teman untuk tengahan satenya, jadi menggunakan kulit seperti ini ya teman-teman. Saya akan praktekkan untuk proses penusukannya. Jadi proses penusukan satenya sama saja seperti video-video yang kemarin. Untuk bawahannya dulu, lalu untuk tengahannya menggunakan kulit ayam. Nah menggunakan daging yang panjang tadi untuk atasan satenya. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Menggunakan tangan kiri untuk memegang lidinya dan menggunakan tangan kanan untuk memegang dagingnya. Jadi akan memudahkan kalian untuk proses penusukan satenya. Kalau belum terbiasa memang agak aneh teman-teman. Tapi kalau nanti sudah terbiasa akan menjadi cepat untuk proses penusukan satenya. Bawahan satenya dan tengahan satenya dan juga atasan satenya. Oke, kita langsung saja ke praktek pembuatan bumbunya. Kita goreng kacangnya dulu seperti ini teman-teman. Untuk kacang kali ini yang saya goreng ini yaitu 2 kilo. Ingat ya teman-teman, ini untuk pemula, untuk teman-teman yang masih pemula, untuk bakaran sate di tahun baru ini. Oke, kalau sudah matang untuk kacangnya, kita matikan kompornya dan kita akan tiriskan minyaknya. Oke, selanjutnya kalian siapkan bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Untuk takarannya semuanya sama, seperempat atau seperapat ya teman-teman. Dan juga beberapa biji atau 3-4 biji cabai merah atau cabai besar ya teman-teman. Dan untuk daun jeruknya beberapa lembar saja. Lanjut kita akan goreng semuanya bahan-bahan yang tadi kecuali daun jeruknya. Biasanya kalau untuk bawang putihnya saya tidak goreng, tapi di video ini saya akan goreng agar simple dan cepat ya teman-teman. Untuk rasanya tidak jauh beda teman-teman. Dan inilah kalau sudah digoreng teman-teman, kita akan haluskan menggunakan blender ataupun gilingan kacang. Lanjut kita akan menyiapkan airnya sebanyak 5 liter air. Seperti ini untuk kacang 2 kilo ya teman-teman. Kita akan hidupkan kompornya dan kita akan tutup agar dia cepat mendidih. Selanjutnya saya akan menghaluskan untuk kacangnya, dan ketika nanti sudah mendidih saya akan tuangkan kacang yang sudah halus ke dalam air yang sudah mendidih. Oke, ini sudah mendidih dan kita akan tuangkan bumbu yang sudah digiling. Oke, ini bumbunya yang sudah dihaluskan, nanti akan saya tuangkan ke air yang mendidih tadi. Pelan-pelan. Kalau sudah dituangkan semuanya, kita aduk pelan-pelan. Jangan ditinggal-tinggal. Kalau pertama kali menuangkan bumbu ke dalam air seperti ini, agar dia tidak berkerak dan akhirnya gosong. Jangan sampai ditinggal dulu. Aduk sampai dia benar-benar tercampur merata dengan airnya. Bumbu kacangnya sampai benar-benar tercampur. Ini kan masih ada ya seperti ini, gumpalan-gumpalan seperti ini. Ini tandanya belum tercampur sempurna. Jadi tugas kita atau tugas teman-teman kalau pertama kali menuangkan seperti ini, harus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Ini untuk pemula ya teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah mungkin ingin ditambahin sesuatu, variasi-variasi bumbunya, seperti pakai lemak sapi atau lemak ayam, itu beda lagi ya teman-teman. Ini untuk benar-benar yang masih pemula saja, untuk teman-teman yang ingin bakaran nanti di tahun baru, untuk dimakan di rumah. Kalau untuk jualan juga bisa. Dan sekedar informasi lagi, untuk bumbu kali ini bisa diterapkan ke beberapa makanan seperti somai dan juga pentol bakar juga bisa, dan juga sate tentunya. Jadi seperti remote ya teman-teman, universal. Dan untuk bahan-bahan selanjutnya teman-teman, saya sudah siapkan ladaku 2 saset dan juga seperempat gula merah atau gula jawa, dan Royco rasa sapi 3 saset, dan garam juga micin. Untuk takaran garamnya ini menggunakan 2 sendok makan untuk garamnya, dan kalau untuk micinnya menggunakan 1 sendok makan saja. Ini saya akan campurkan ke bumbu yang sedang saya masak. Nah, ini bumbunya sudah tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Saya akan campurkan Royco dan juga ladakunya semua, dan juga garam-garamnya juga. Oke teman-teman, ini saya akan tuangkan ke dalam bumbunya. Disclaimer dulu, untuk bumbu kali ini
adalah bumbu yang bisa di 3 jenis makanan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, seperti somai, pentol bakar, dan juga sate. Dan untuk ayam bakar juga bisa, tergantung selera juga. Saya akan tuangkan teman-teman. Kalau tidak sama dengan bahan-bahan di video-video saya sebelumnya, itu wajar ya teman-teman. Tapi kalau untuk bahan-bahannya sih tidak jauh berbeda, cuman sedikit ditambahi seperti ladakunya tadi dan juga roikonya mungkin. Jadi jangan bingung ya teman-teman, sama saja aslinya teman-teman, karena untuk bahan dasarnya sama saja. Ini untuk yang masih benar-benar pemula dan ingin bakaran-bakaran pas malam tahun baru ataupun dimakan satu keluarga atau bersama keluarga teman-teman. Kalau untuk dijual bisa juga, rasanya tidak jauh berbeda, sangat enak sekali. Kalian bisa nanti cobain sendiri di rumah. Insya Allah tidak akan mengecewakan teman-teman semuanya. Dan bumbu ini nantinya kalau sudah matang akan mengeluarkan minyak, tandanya bumbu ini benar-benar matang. Kalau tidak mengeluarkan minyak, jangan sampai mematikan apinya ya teman-teman, karena tandanya itu belum matang kalau belum mengeluarkan minyak. Dan nanti akibatnya bumbu kita akan cepat basi. Kalau nanti mengental sebelum waktunya, bisa ditambahkan sedikit demi sedikit air lagi ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Dan untuk waktu pemasakannya biasanya kalau untuk 2 kilo itu bisa 2 jam atau 1,5 jam ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah mengeluarkan minyak dan sudah mengental ya teman-teman. Tandanya ini sudah matang, sudah benar-benar matang dan bisa dimatikan kompornya. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kali ini.